Halo, assalamualaikum. Selamat datang di channel levelup.id. Di video ini kita akan cobain sebuah mini PC dari Gikom, yaitu Gikom A5, yang bisa jadi salah satu alternatif di tengah harga komponen PC yang saat ini sudah semakin mahal lagi. Jadi sudah berapa hari ini kita cobain Gikom A5 ini yang merupakan sebuah mini PC dari Gikom yang sudah menggunakan AMD Ryzen 7. Di video ini kita akan sharing ke teman-teman bagaimana rasanya menggunakan sebuah mini PC yang kecil seperti ini dan kira-kira apa saja yang bisa kita lakukan dengan mini PC dengan harga 6 juta ini guys. Sekarang kita langsung unboxing aja terlebih dahulu. Boxnya ini kelihatan premium ya. Dan langsung kita coba buka. Yang pertama di sini kita langsung dapat sebuah mini PC yang ukurannya sangat kecil sekali teman-teman. Hanya seukuran telapak tangan saya yang ukurannya sangat kecil. Kemudian kita dapat juga kartu ucapan terima kasih dari Gikom yang pakai bahasa Inggris seperti ini. Lalu ada juga manual book. Lalu di sini kita juga dapat adapter untuk mini PC-nya dengan output maksimal 65 watt. Tentunya beserta dengan kabel powernya. Kita juga sudah dapat kabel HDMI, jadi nggak perlu beli lagi. Dan di sini masih ada beberapa baut yang bisa kita pasang nanti di VESA mount. Dan yang terakhir di sini kita dapat VESA mountingnya, yang bisa kita gunakan untuk pasang mini PC-nya di tembok ataupun di belakang monitor kalian, biar setupnya bisa jadi lebih minimalis lagi. Untuk mini PC-nya sendiri kalian bisa lihat size-nya sangat kecil teman-teman. Untuk bahan yang digunakan di sini frame-nya sudah pakai metal, warnanya mirip seperti rose gold. Di bagian bawahnya juga dari metal, bagian atasnya ini dari plastik dengan finishing doff seperti ini. Di bagian atas ini juga ada list chrome yang membuat desain dari mini PC ini kelihatan mewah dan elegan. Kalau dipegang pun mini PC-nya juga kelihatan kokoh dan rigid ya, tidak kopong, karena memang mini PC dari Gikom itu terkenal durabilitasnya. Bahkan Gikom pun juga sudah menguji mini PC-nya dengan berbagai macam kondisi termasuk pengujian ekstrim, dan mini PC-nya tetap bisa berfungsi dengan normal. Kalian juga tidak perlu khawatir masalah ketahanannya karena Gikom juga sudah memberikan garansi 3 tahun dan service centernya sekarang juga sudah ada di Indonesia. Jadi buat teman-teman yang ingin pakai Gikom tidak perlu khawatir lagi guys. Untuk bagian depannya kalian bisa lihat di sini terdapat 2 buah USB Type A, lalu ada 1 buah audio jack dan ada tombol power. Di bagian kiri ada 1 buah slot SD card dan ada lubang-lubang sirkulasi udara atau ventilasi yang desainnya keren banget. Di bagian kanannya juga ada lubang-lubang sirkulasi udaranya dan ada Kensington lock. Di bagian belakang masih ada lubang sirkulasi udara dan banyak port di sini. Mulai dari untuk power, kemudian ada 2 buah USB Type-C yang sudah support DisplayPort dan juga power delivery. Artinya kalian bisa hubungkan monitor kalian yang sudah support USB Type-C ke mini PC ini juga. Selain itu ada 2 buah HDMI port, artinya kita juga bisa hubungkan mini PC ini sampai dengan 4 monitor sekaligus. Lalu masih ada 2 buah USB Type A, untuk warna hitam ini masih USB Type A 2.0 ya. Dan ada RJ45 port. Buat kalian yang masih pakai kabelan untuk koneksi internetnya, kalian tinggal pasang aja ke mini PC-nya tanpa perlu repot-repot pakai WiFi. Untuk portnya ini sudah lumayan lengkap, tapi di depannya ini bisa ditambah 1 USB lagi atau mungkin USB Type-C biar tidak kosong seperti ini guys. Kemudian untuk spesifikasi mini PC Gikom A5 yang sudah kita coba ini, CPU-nya sudah menggunakan AMD Ryzen 7 5825U yang punya 8 core 16 thread dengan TDP 15 watt, boost clock-nya sampai dengan 4,5 GHz. VGA-nya pakai AMD Radeon RX Vega 8, RAM-nya 16 GB dual channel DDR4 3200, DIMM atau RAM yang biasa digunakan di laptop ya. Kalau masih kurang kalian juga bisa upgrade RAM-nya sampai 64 GB. Jadi masing-masing slot kalian bisa pasang RAM 32 GB. Storage-nya sendiri sudah ada SSD NVMe Gen 3 sebesar 512 GB yang masih bisa kalian upgrade sampai dengan 2 TB. Masih ada 1 slot kosong lagi untuk SSD NVMe dengan ukuran 2240 yang bisa kalian pasang sampai dengan 2 TB juga. Kalau masih kurang, masih ada slot SATA juga yang bisa kalian pasang SSD SATA ataupun hard disk SATA sampai dengan 2 TB juga. Artinya kita bisa pasang storage sampai 6 TB di mini PC sekecil ini. Untuk konektivitasnya pun dia sudah menggunakan Wi-Fi 6 dan juga Bluetooth 5.0
1.2. Sekarang kita akan coba setup terlebih dahulu mini PC-nya. Salah satu kelebihan mini PC seperti ini, setupnya sangat simple ya. Kita tinggal hubungkan ke power adapter yang sudah didapatkan pada paket pembelian. Kemudian kita akan hubungkan ke monitor pakai USB Type-C, karena USB Type-C-nya sudah support power delivery juga. Setelah kita nyalakan, kalian juga bisa lihat mini PC ini sudah dilengkapi dengan Windows 11 Pro. Artinya kita tidak perlu install Windows-nya dan tidak perlu aktivasi karena sudah aktif secara otomatis. Sekarang kita akan melakukan beberapa percobaan di mini PC Geekom A5 ini, mulai dari benchmark sintetis terlebih dahulu menggunakan Cinebench R23 untuk melihat kemampuan dari CPU-nya. Kita coba tes CPU-nya menggunakan Cinebench R23 selama 10 menit dan kalian bisa lihat hasilnya. Core single core ataupun multicore-nya memang tidak terlalu tinggi karena CPU yang digunakan adalah CPU untuk mobile, bukan CPU untuk performance. Kecepatan SSD-nya pun juga lumayan kencang. Kita coba tes pakai Crystal Disk, hasil read dan juga write-nya sekitar 2 GB per second. Jadi lumayan kencang untuk load Windows ataupun aplikasi-aplikasi yang nanti akan kalian jalankan. Kita coba penggunaan real life menjalankan browser dengan buka beberapa tab sambil kita buka aplikasi Microsoft Office, Excel dan juga Microsoft Word. Di sini RAM usage-nya masih tersisa lumayan banyak. Jadi kalau untuk multitasking, mini PC sekecil ini tetap bisa kita andalkan. Apalagi karena dia hemat daya, pastinya kita tidak perlu bingung mikirin tagihan listrik di akhir bulan nantinya. Kemudian kita coba gunakan untuk edit video di Level Up ID dengan style video di Level Up ID yang tidak terlalu banyak efeknya. Dengan resolusi video 1080p 60 fps, di sini playbacknya juga sudah lumayan lancar. Tapi saat kita gunakan untuk rendering memang butuh waktu yang lumayan lama. Kita coba render video dengan durasi sekitar 8 menit dan hasilnya selesai dalam waktu sekitar 15 menit. Memang tidak terlalu cepat, tapi ternyata dengan mini PC sekecil ini pekerjaan kita tetap bisa selesai guys. Kemudian kita coba juga jalankan aplikasi Photoshop untuk bikin thumbnail di channel Level Up ID. Di sini pastinya tidak terlalu banyak efek dan juga layer yang kita gunakan ya. Dan di sini Photoshopnya masih bisa berjalan dengan normal tanpa nge-lag sedikit pun. Jadi kalau kalian ingin edit foto pun juga masih bisa menggunakan Geekom A5 ini. Jadi untuk productivity, mau kita bikin script pakai Microsoft Word, mau edit data pakai Excel sambil kita browsing buka banyak tab sekaligus, ataupun digunakan untuk editing video, editing foto, mini PC ini masih bisa menghandlenya dengan sangat aman. Lalu bagaimana untuk gaming? Yang pertama di sini kita coba game yang tidak terlalu berat terlebih dahulu, yaitu Valorant. Dengan settingan yang bisa kalian tonton berikut ini, kita bisa mainkan Valorant dengan cukup nyaman pakai Geekom A5 ini guys. Jadi kalau kalian ingin main Valorant di mini PC ini masih bisa teman-teman. Kemudian game kedua kita coba Genshin Impact versi PC, pastinya juga masih bisa berjalan dengan lancar di settingan paling rendahnya. Kalau kita naikkan settingannya juga tetap bisa berjalan walaupun FPS-nya sedikit turun. Kalau kalian ingin FPS-nya stabil bisa setting aja ke paling rendah, tapi juga sesuaikan aja dengan keinginan kalian. Kemudian game ketiga kita coba Wuthering Waves, di sini juga masih bisa berjalan cukup lancar di mini PC Geekom A5 ini. Ternyata CPU-nya yang menggunakan seri U masih tetap bisa diajak gaming seperti Valorant, Sin sampai dengan Wuthering Waves. Kemudian kita coba game lainnya seperti GTA 5, ternyata juga masih bisa berjalan lumayan lancar. Tentunya dengan settingan yang rendah, dengan resolusi 1080 pixel. Kalau kita naikkan settingannya akan terasa lag-nya, bahkan FPS-nya bisa turun di bawah 20 fps, yang membuatnya kurang nyaman dimainkan di mini PC Geekom A5 ini. Untuk game yang lebih berat lagi harusnya tidak akan berjalan dengan lancar di mini PC yang satu ini, karena memang CPU yang digunakan bukan seri untuk gaming, melainkan untuk seri efisiensi daya atau seri U. Tapi menurut kami dengan spesifikasinya ini sudah cukup untuk mainkan beberapa game yang biasa kita mainkan. Jadi apakah Geekom A5 ini layak untuk kita coba? Jawabannya sangat cocok kalau kalian ingin mencari alternatif dari PC yang hemat daya, punya form factor yang kecil, dan juga bisa kalian gunakan untuk kerja, untuk main game ringan, mau editing video ringan, editing foto ringan pun juga masih bisa. Kalau perlu yang spesifikasinya lebih tinggi lagi tapi size-nya kecil, masih ada seri lainnya dari Geekom, langsung cek aja, linknya ada di deskripsi. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan sebarkan video ini ke sosial media kalian agar semakin banyak orang yang mendapatkan manfaat dari channel ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum.